Masa intens investigasi. Seperti diketahui, Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya yang mengakibatkan matanya buta. Kini kondisinya pun semakin memprihatinkan. Apalagi setelah mengetahui bahwa BPJS tidak mengcover pengobatan Agus. Ditambah lagi dengan uang donasi yang berada di Yayasan Novi pun masih menuai pro dan kontra. Agus dan keluarga pun dibuat bingung bagaimana biaya pengobatannya. Di tengah keterpurukan Agus, lantas seperti apakah tim kuasa hukum Agus, Krishna Murthy, yang memberikan secercah harapan dan kebahagiaan bagi Agus, di mana memberikan donasi sebesar 50 juta rupiah untuk biaya operasi mata Agus. Dan seperti apa pula Agus yang menangis terharu lantaran ada orang baik yang masih ingin membantunya yang sedang mengalami kesusahan. Dan bagaimana pula Krishna Murthy serta Farhad Abbas yang mengaku ingin memperjuangkan kesembuhan mata Agus lantaran menunggu respon dari Novi yang hingga kini pun tidak ada jawaban. Selain itu, seperti apakah pengakuan Elmi istri Agus yang mengaku akan tetap setia mendampingi Agus meski saat ini kondisi sang suami pun sedang terpuruk? Dan benarkah Elmi pun tetap akan terus setia menemani Agus sampai kapanpun meski kondisi mata sang suami saat ini pun belum bisa melihat lagi? Dan bagaimana pula ayah Agus yang merasa prihatin dengan kondisi Agus pada saat ini, di mana di tengah kondisi kedua matanya yang tidak bisa melihat akibat siraman air keras. Justru Agus pun dibully habis-habisan oleh netizen. Dampak dari kisru uang donasi Agus. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jika melihat dari ramainya kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dan Novianti Pratiwi, hingga banyak pihak yang berkomentar dan timbullah konflik yang akhirnya justru berujung ke jalur hukum. Kondisi Agus sendiri diketahui memang sedang terpuruk. Apalagi usai Agus mendengar bahwa biaya pengobatannya ternyata tidak di-cover oleh BPJS. Hal itu pun menjadi lara tersendiri bagi Agus. Ditambah lagi uang donasi sebesar 1,3 miliar yang kini berada di Yayasan Novi hingga kini tidak diketahui nasibnya, yang tentu saja menjadi harapan bagi Agus mengingat biaya operasi dan penyembuhan mata Agus pun tidak sedikit. Untuk itu, melihat uang donasi yang masih menjadi konflik, sebagai tim kuasa hukum Agus, Krishna Murthy pun terlihat menyambangi rumah Wawa di mana Agus dan istrinya tinggal untuk menyumbangkan uang sebesar 50 juta rupiah yang bertujuan untuk biaya operasi mata Agus. Jadi agenda hari ini saya dengan Bang Farhad datang karena mengingat bahwa dari kemarin kan kita menunggu Novi juga nggak ada jawaban. Hari ini saya akan sumbang untuk biaya operasinya Agus. Dan seperti yang saya bilang bahwa yang namanya penyakitnya Agus ini kejar-kejaran dengan waktu. Itu aja maksud saya. Ya, itu dulu. Biaya Agus operasi di cover semua. Iya. Boleh dibisikin sekitar berapa kisarannya? Ya nanti aja dulu di dalam lah. Ya, kan mungkin tambahan Bang Farhad. Saya bersama Dona, ini donatur kita ya, jangan. Jadi anjing menggonggong kapilah berlalu. Novi nyimpan nahan uangnya Agus, kita tetap operasi. Habis kita dengar kan cuman podcast ini aja, bawa uang masih ada uang. Mempermalukan aja kerjanya dia. Iya, kan. Ada dua. Kalau di tidak Kartika, ya? Jakarta Center, Kartika. Ya kan. Tergantung dokternya. Okay? Tergantung dokternya nanti arahan dokternya gimana. Terus. Sehat. Gimana sehat ya? Kedatangan Bapak Krishna betah di tempat Agus inilah begitu. Beginilah keadaan gini, apa adanya aja lah gitu. Udah Bapak Krishna lihat sendirilah keadaan Agus di sini seperti apa gitu. Karena itu dari tim kuasa hukum kami sempat
mengirimkan chat pesan melalui WhatsApp pada kuasa hukumnya Mbak Novi. Nah, terus kami meminta untuk diagendakan untuk bertemu dengan pihak kami. Tapi dari pengacaranya Mbak Novi nggak menjawab WhatsApp-nya, tapi sudah dibaca. Baca. Iya. Kalau Agus yang transfer itu kan. Iya. Mantap. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya, Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Betul, Kris ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terus salaman sama Krisna. Ya, Gus ya. Silakan penyerahan Oke. uangnya. Sekedar DP aja nih. Ini sekedar DP, Formalitas. formalitas kita serahkan kepada Agus. Gus. Ya. 50 juta. Ya kan Agus terima ya, Gus ya. 50 ya. Terima kasih banyak, Ya kan? Bapak. Ini Agus terima. Ya kan, tahan dulu ya, tahan ya. Ya kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya. Ya kan nanti ya kan semua kekurangannya ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya. Dia terpukul sekali kemarin ketika BPJS mengatakan dalam Perpres ya kan ada aturan yang ya kan tidak di-cover, Perpres 59 itu tidak di-cover, maka ya kan Agus down di sini. Saya lihat mentalitasnya. Karena setiap hari saya monitor dengan Wawa, ya kan Gus gimana keadaan Agus. Dia shock loh, dia drop banget dari melihat tiba-tiba gelap matanya, terkunci, tidak bisa lihat apa-apa, dia drop. Saya bilang, Gus tenang, saya akan carikan jalan keluar, saya akan biayai Agus secara pribadi. Melihat kedatangan Krisnamurti dan Farhat Abbas yang mempunyai tujuan untuk membantu biaya pengobatan matanya, Agus pun terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Krisnamurti serta Farhat Abbas. Bahkan Agus menangis karena ia merasa masih ada orang yang baik yang ingin membantunya. Apalagi harapan Agus adalah bisa melihat kembali, terutama melihat wajah istri dan ibunda tercintanya. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Agus. Agus nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita Subhanahu wa bersaudara, ta'ala. Gus. Kita bersaudara, Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita. Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong Gus, dipegang. Ya, Ya. tolong dipegang. Pokoknya Gus, Ya. kamu mau pakai bebas Gus. Nggak ada lagi Ya, Gus. dilapor-lapor, diawasi. Ya, Kita Gus, percaya kok. sama-sama. Ya. Operasi siaplah, kapanpun operasi itu siaplah pokoknya. Semoga lancar. Aku juga banyak-banyak terima kasih sama Bapak Krisnamurti, sama Bapak Farhat. Agus semoga berharap itu ada. Selalu berharap sih itu. Karena Agus pengen lihat muka mama, lihat muka istri Agus. Semoga nanti Allah kasih lah ya, aku lancar buat Agus dan muka bapak aku. Dalam kesempatan tersebut, Farhat Abbas dan Krisnamurti pun mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh keduanya karena Farhat dan Krisnamurti benar-benar ingin memperjuangkan kesembuhan mata Agus. Lantaran operasi mata Agus harus cepat dilakukan dan biayanya pun tidak sedikit. Saat mengungkapkan mengenai kejelasan uang donasi yang kini berada di Yayasan Novi, Farhat dan Krisnamurti pun menjawab bahwa hingga kini tidak ada kejelasan apalagi untuk agenda pengobatan Agus. Dari pihak Novi pun diakui Farhat dan Krisnamurti juga tidak ada jawaban. Dari kemarin kan kita menunggu Novi juga nggak ada jawaban. Lalu Novi juga memberikan surat ya kan untuk bertemu tapi nggak jelas. Artinya redaksinya seperti apa kita nggak ngerti. Kita minta ya kan transparansi dulu uang yang di tangan Novi dari yang diterima Novi, baru kita bicarakan masalah agenda. Tapi juga nggak ada kejelasan. Kuasa hukumnya Novi juga nggak ada jawaban. Mengingat bahwa beberapa hari lagi nih, Selasa atau Rabu, Agus akan melakukan operasi. Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta. Untuk kelopaknya. Untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara itu kita bawa ke Singapura, Chris. Ya, tahapannya satu-satu biar selesai dulu operasi di sini. Udah ada jadwal dengan dokternya. Mr. Dona itu donatur kita, Krisnamurti. Saya bilang, selama ini dia kalau ketemu Agus di kafe-kafe gitu, jaga
Agus walaupun di sini di rumah yang sederhana ini dia senang. Tenang Gus, nggak usah khawatir. Karena kemarin waktu pas BPJS ditolak, Agus tuh down banget ya Gus ya. Down banget ya kan, karena bingung memikirkan biaya. Sementara kan dari pihaknya Nopi kesana kemari cuman begini, wacana mulu lah ya kan, nggak ada kejelasan. Nah sekarang saya kasih wujud Agus agar segera dioperasi biar kasih ketenangan. Alhamdulillah lah atas apa yang diberikan Allah sama Agus. Pak Krisna makasih banyak sekali lagi mengucapkan, nggak bisa Agus balas apa-apa kebaikan. Saya sebagai orang tua ya sangat bersyukurlah kepada Allah, karena ini nggak pernah kami bayangkan lah ini kan, seseorang Arya ingin membantu orang di Jakarta untuk orang susah bagi kami. Jadi nggak ada apalah kami balas itu dengan perbuatan di dunia, mungkinlah nanti kelak Tuhan aja yang membalaskan itu sama dia. Semoga dia pun panjang umur, murah rezeki, artinya segala usahanya itu berjalan dengan lancar. Emang sebelumnya sempat ada bilang mau ngobatin Bang Agus gitu, ada mau dibawa ke mana itu, Singapura ya itu. Senang lah kalau misalkan nanti seandainya dia bisa segera dioperasi, kan harapannya dia cepat sembuh. Bagian kelopak mata, jadi dia operasi kelopak mata gitu. Enggak, 1 tahap dulu itu bagian kanan dulu. Ya, pihak keluarga, terutama ayah dan istri Agus mengaku bersyukur masih ada orang baik yang mau membantu Agus yang sedang kesusahan. Bahkan dalam waktu dekat ini, Agus akan menjalani operasi kelopak matanya. Ayah dan istri Agus pun berharap Agus bisa cepat sembuh. Selain itu, di kesempatan yang sama, Elmi pun menunjukkan AC di dalam kamar yang sudah dibelinya, di mana uang untuk pembelian AC tersebut juga berasal dari pemberian Krisnamurti sebanyak $700 atau setara dengan 11 juta rupiah. Di kamar 1, terus di Ruang tamu 1 ya. AC dari siapa? Dari Pak Krisna. Itu yang kemarin makan di itu kasih uang dolar itu $700 kalau nggak salah, itu dibuat beliin AC. Ya namanya juga pakai AC ya adem lah. Lalu, seperti apakah ungkapan Elmi yang mengaku akan tetap setia mendampingi Agus meski saat ini kondisi sang suami pun sedang terpuruk? Dan benarkah Elmi pun tetap cinta dan akan terus setia menemani Agus sampai kapanpun meski kondisi mata Agus pada saat ini belum bisa melihat lagi secara normal? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kehidupan Agus dan sang istri yang kini tinggal sementara di rumah Wawa, Agus dan istri pun menceritakan kondisinya saat ini, bagaimana mereka tinggal di rumah Wawa. Ditemui oleh tim intens investigasi, mereka pun memperlihatkan kamar di mana kamar tersebut tak hanya untuk tidur Agus dan istri, namun juga tempat untuk tidur ayah dan ibunda Agus. Namun meski begitu, di luar rasa sedihnya, kini Agus mengaku nyaman tinggal di rumah Wawa. Wawa serta ayah dan juga ibundanya masih memberikan dukungan kepadanya di saat kondisinya sedang terpuruk. Nyaman. Kalau nggak nyaman nggak mungkin sampai sekarang aku di sini, Mbak. Nyaman. Berempat. Iya. Mama, Abah, istri Agus. Kalau Abah tidurnya di bawah. Kalau Agus di sini bertiga, Mama, Agus di tengah, istri. Ya, menjadi korban penyiraman air keras oleh salah satu rekan kerjanya hingga membuat matanya pun tidak bisa melihat. Hal itu pun tentu menjadi musibah yang paling berat seumur hidup yang dirasakan oleh Agus Salim. Apalagi untuk urusan kesehariannya, Agus pun harus dibantu oleh keluarga. Seperti saat Agus berjalan yang harus dipapa dan makan pun harus disuapi. Yang tentu saja membuat Agus merasa menjadi seorang yang begitu lemah. Apalagi ditambah dengan
kisru uang donasi yang justru memperburuk kondisi kesehatannya, menjadi kecemasan tersendiri bagi Agus. Bagaimana nasib rumah tangganya dengan sang istri ke depan, yang mungkin saja sang istri pun akan meninggalkannya. Untuk itu, Agus pun meminta kepada sang istri Elmi Nurmala untuk tetap menemaninya dalam kondisi memprihatinkan pada saat ini. Sang istri pun mengatakan bahwa ia tetap cinta dan akan terus setia menemani Agus sampai kapanpun, meski kondisi mata Agus saat ini belum bisa melihat lagi secara normal. Hingga sang istri pun memeluk Agus yang sedang menangis untuk menguatkan kondisi psikisnya yang sedang terpuruk. Kadang sampai sedih gitu, kadang kita suka ketawa bareng gitu sih, gitu kalau teringat sih gitu. Kadang suka itu juga suka bercandain gitu. Kadang kalau aku kasih makan apa gitu, kan kesukaan dia nangis, keinget. Kalau dulu kan saya banyak maksudnya ngemanjain dia lah gitu kan, kalau kayak masak apa makan saya ngurusin gitu kan, gitu. Tapi tiba saya sakit seperti ini, dia tahu kesukaan saya apa, makanan kesukaan saya apa. Itu kadang yang membuat saya sedih sama istri saya. Kadang saya cerita sama istri saya, coba saya yang dulu kayak gini sama abang, bilang gitu kan. Tuh. Ternyata itu juga begitu abangnya. Ya begitu, tapi cara saya. Tapi sekarang saya tuh malah ngerti banget tentang abang gitu. Nggak nyangka juga gitu, orang yang saya ratu-ratukan gitu kan. Tuh sama saya dulu kan jarang, maksudnya kayak masak pun jarang gitu, karena saya lebih biasa aja gitu, karena saya kan hobi masak gitu. Ya kan suami Mbak, ya harus setia dong, karena emang dari awal kan udah milih dia, jadi harus komitmen sama dia terus, insya Allah. Minta doanya aja. Ada sih kalau rasa kayak gitu pasti kan. Kadang mikir gini, bilang gitu, nanti kalau misalnya saya ninggalin abang gimana? Gue bilang hidup abang, kau bilang gitu kan. Cuman ya enggak lah, enggak bakal ninggalin abang katanya gitu. Kan aku udah janji katanya dari awal sampai sekarang katanya gitu kan, enggak bakal ninggalin abang katanya gitu. Semoga kita maut yang memisahkan kita berdua gitu. Ya sayang ya. Iya. Jangan pernah tinggalin abang ya. Iya. Walaupun abang keadaan seperti ini. Lalu, seperti apa juga ayah Agus yang merasa prihatin dengan kondisi Agus pada saat ini, di mana di tengah rasa sedih karena kedua matanya yang tidak bisa melihat akibat siraman air keras, justru dibully habis-habisan oleh netizen. Dampak dari uang donasi Agus yang kini menjadi pro dan kontra. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah konflik uang donasi, Agus pun sempat menyebut bahwa netizen begitu kejam lantaran menghujatnya habis-habisan terkait uang donasi. Dalam hal ini, Agus pun menyebut bahwa netizen tidak merasakan penderitaan yang ia rasakan akibat penyiraman air keras, di mana gara-gara insiden tersebut mata Agus pun mengalami kebutaan. Maka dari itu, Agus beserta tim kuasa hukumnya juga meminta kepada netizen agar tidak lagi menghujat Agus lantaran uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah yang dikumpulkan oleh Novi dari para donatur itu kini sama sekali tidak ada di tangan Agus. Melihat hingga kini, Agus pun terus mendapat bulian dari netizen. Lalu, seperti apa ayah Agus saat melihat kondisi sang anak yang begitu memprihatinkan? Bukannya dibantu atau diperlakukan baik, namun justru dihujat ramai-ramai oleh netizen. Kalau saya dengar masalah uang donasi ini cukup keliru di luar, tidak sesuai dengan kenyataan dengan yang keluar. Nah, harapan saya ke belakangan ini, janganlah lagi menghujat itu, karena itu adalah dosa. Apalagi kita seorang Islam yang tidak pada kenyataannya dibuat jadi nyata. Artinya itu kan bohong. Allah itu sangat membenci orang yang membohong sebenarnya. Cuman karena perjalanan kita sebagai manusia ini tidak bisa kita tentukan. Ya memang begitu pendapat ya.
Abang doakanlah bagi-bagi yang menghujat itu, semoga dia artinya kembali nanti ke jalan yang benar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.